Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang dihormati Bapak dan Ibu SDN Al-Mu'minah, pada hari ini kita berkumpul di kelas 1. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan, tapi pertama-tama yang kita tentu yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah hidayah dan rahmatnya hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam semoga terkenal kepada umat kita yaitu Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh salat bagi kita semua sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah ingin menyampaikan beberapa hal terkait hal-hal yang perlu kita bahas, yaitu tentang pelaksanaan penilaian akhir semester. Di antaranya yaitu kita harus menyuarakan suara sebanyak hasil yang benar. Yang pertama yaitu pembuatan naskah soal. Yang kedua tentang jadwal dan metode pelaksanaan PAS. Yang ketiga tentang kepanitiaan PAS atau penilaian akhir semester. Yang keempat tentang pengolahan nilai. Dan yang kelima itu pelaporan hasil PAS dari guru mapel ke wali kelas. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pembuatan naskah soal. Kita diskusikan sekarang harusnya bagaimana ya. Nanti Bapak Ibu berunding atau diskusi dengan teman-teman pembuatan soal itu maunya seperti apa, atau mau dari guru kelas 1 bagiannya membuat soal apa, nanti kelas 2 jadwalnya membuat naskah soal mata pelajaran apa, dan 3, 4, 5, 6 itu juga nanti kebagiannya mata pelajaran apa, atau mau masing-masing kelas kalau dibuatnya kalau diberikan kesangkutan soalnya. Itu kita mulai dari yang pertama dulu. Mungkin Bapak Ibu ada ide atau gimana, silakan. Sekarang saya kasih waktu 2 atau 3 menit, paling lama itu 5 menit. Silakan Ibu guru dan Bapak guru berdiskusi dengan teman sebangku atau dengan seluruhnya yang ada di sini. Ya. Nah, untuk pembuatan soal di tahun ajaran 2024-2025 ini, karena kurikulumnya sudah bercabang, ada dua kurikulum, ada kurikulum Merdeka, Kurmer, dan ada kurikulum K13, kurikulum 13. Sudah tentu pembuatan soal ini kayaknya kalau kita berbicara cuma 1 SD tidak bisa ditugaskan kepada guru ini harus membuat soal ini, guru ini harus membuat soal ini, kayaknya nggak bisa. Karena di SD di kita tahun ajaran sekarang itu masih ada 2 kurikulum. Ya. Jadi saya akan membahas untuk kelas 6 saja, karena kelas 6 itu masih kurikulum Merdeka, kurikulum K13. Jadi di soalnya itu berarti harus ada tema 1, tema 2. Karena semester 1 sekarang berarti hanya sampai tema 5.
Jadi itu tidak bisa dikerjasamakan dengan guru-guru yang lain karena guru yang lain itu kan udah mata pelajaran ya untuk kurikulum merdeka. Nah kemudian mungkin ini hasil rapat di tahun kemarin ya. Untuk pembuatan soal mungkin ini akan sama ya, jumlahnya artinya ya, mungkin walaupun mungkin nanti alat mata pelajaran, tapi yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan yang lain untuk jumlah soal usahakan harus sama. Ya di sini saya mencatat yang tahun kemarin PKN itu jumlahnya soal sebenarnya 40. Jadi PG ada 5 soal, PG berarti 25 soal, isian 5 soal, kemudian esai 5 soal. Ini hasil mencatat di tahun kemarin untuk kelas 4, enggak tahu kelas 1, 2, 3 nih. Ini sudah disepakati tahun kemarin itu. Semuanya 40 ya, 25 PG, isiannya 10, ya, esainya 5. Jadi 40 soal semuanya untuk kelas 4, 5, 6. Enggak tahu untuk 1, 2 biasanya lebih sedikit ya. Kemudian kertas juga harus diperhatikan pada saat penggandaan soal. Ya, kertas itu harus menggunakan F4 dan beratnya itu biasanya 80 gram. Kemudian hurufnya menggunakan Arial, huruf apa itu kalau Arial itu? Arial ya, kemudian kebesaran angka, kebesaran abjad itu 12. Apa itu? Ukuran apa itu? Ukuran huruf 12. Yaitu untuk kelas 4, 5, 6. Biasanya untuk kelas 1, 2, 3 itu besar hurufnya lebih besar dari itu biasanya. Tapi untuk jenis angkanya atau jenis hurufnya itu harus sama semuanya ya. Itu mungkin ya, ini hasil rapat kemarin. Yang nggak tahu sekarang ada perubahan atau enggak. Mungkin dari yang lain silakan. Makasih Bu. Terima kasih Pak Nak untuk perubahannya. Sekarang mungkin ada guru lain ingin menambahkan atau memberikan tambahan, silakan. Pak Irman ada ide terbaru. Pak Irman, silakan. Untuk soal kelas ini emang udah menjadi rutinitas sekolah setiap tahun ada ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Ahmad, ya mungkin memang seperti itu karena untuk saat ini kita masih ada 2 kurikulum yang digunakan, jadi ada perbedaan sistemnya. Oleh karenanya untuk pembuatan soal ya lebih baik sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Ahmad tadi. Jadi nggak bisa misalnya satu orang mengerjakan soal PKN dari kelas 1 sampai 6 parsial seperti itu. Mungkin saya setuju dengan pendapat Pak Ahmad. Ya, itu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Aden, ada ide apa? Saya kan dulu memang mampir ya Bu ya. Jadi ya tinggal menyesuaikan. Misalnya kayak di kelas 4, 5 berarti kan pakai apa? Sikat 13 Pak ya. Paling nanti untuk soal 13. Di kelas lainnya kalau umur ya paling menyesuaikan aja. Baik Bapak Ibu, jadi kesimpulannya pembuatan naskah soal dilakukan oleh masing-masing guru kelasnya. Karena di sini kita masih menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum Putilah dan kurikulum Merdeka. Jadi kita lebih baiknya karena masing-masing sudah paham dengan kurikulum yang program masing-masing. Jadi kita tidak perlu ada tim pembuatan naskah ya Bapak Ibu. Setuju ya? Jadi untuk poin nomor 1 sudah selesai. Sekarang ganti ke poin nomor 2, yaitu jadwal dan metode pelaksanaannya. Sesuai dengan jadwal yang ada di kalender pendidikan, pelaksanaan PAS itu jatuhnya pada tanggal 2 Desember. Sekarang kan sudah akhir November. Jadi kita harus siap-siap untuk membuat jadwal dan metode pelaksanaan seperti apa. Untuk jadwalnya seperti biasa, hari Senin itu nanti apa saja, hari Selasa apa saja, dan kita tidak perlu ada pengawas tambahan ya. Sama seperti yang lalu, guru kelas masing
masing-masing standby di ruangan masing-masing, kecuali ada pelajaran untuk mapel itu kan guru olahraga dan guru agama ya. Itu bagaimana Bapak Ibu untuk guru mapel untuk nanti pengawasan di belakang jangan lama-lama ya. Untuk guru mapel bagaimana nanti masuk ke kelas sesuai jadwal atau bagaimana mengawasnya sesuai jadwal jadwal mereka jadwal. Misalkan agama di kelas 1A hari Senin jam pertama ya, nanti masuklah untuk mengawas pelajaran agama di kelas 1A itu bersama ya. Jadi kita untuk jadwal dan pelaksanaannya di pagi hari semua dari pagi sampai siang ya. Maka sesuai dengan jadwal disesuaikannya. Mungkin itu poin yang kedua udah fix ya. Setuju ya. Nah sekarang kita bahas poin yang ketiga yaitu kepanitiaan PAS atau penilaian akhir semester. Untuk kepanitiaannya kita akan susun seperti apa. Nanti yang bertanggung itu biasanya ketua ya. Kalau pas sekolah kan tanggung jawab. Ketua ada bendahara dan sekretaris. Kalau ketua itu yang bertanggung jawab dengan keterkaitan dengan pelaksanaan PAS. Kita tunggu Bapak Ibu siapa kira-kira yang sesuai dengan feeling dan gilnya itu yang Ibu percayakan menjadi ketua dalam pelaksanaan PAS. Pada sini kan ada Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada juga tenaga PU atau OPS. Bagaimana? Dulu sujudnya ke siapa? Condongnya untuk ketua. Apa Bu? Ya. Udah kita ini aja. Tarik terbanyak ya. Ya. Yang setuju sebagai ketua pelaksanaan PAS ke Pak Dirman, nanti siapa maju? 1. Kedua, yang setuju ke Pak Jen, maju. Yang setuju ke Pak Ahmad. Jadi ketua PAS jatuhnya ke Pak Ahmad kelas. Nah, mau ya Pak ya? Ya. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad. Untuk bendahara, ini terkait keuangan ya. Ini ada kegiatan, ada pembuatan soal, juga ada pembuatan untuk kopi soal. Ini kan harus ada yang memegang uang untuk bendahara. Siapa bendahara? Andi. Setuju, saya ini Bu. Jangan terus Bu, ini ganti pegawai. Tapi secara terbanyak Bu. Nanti tulis Bapak Ibu ya. Panitia PAS satu untuk ketuanya itu Pak Ahmad, yang kedua bendaharanya Pak Anik, yang sekretaris bagian kata mencatat itu bagian sekretaris. Kira-kira siapa yang akan Ibu pilih sekretarisnya? Dewi. Dan dulu di sini kan masih ada guru yang lain, ada guru ini, Ella, ada Prima, ada juga Yen. Dia 7 sebagai Bu Rini. Satu, dua. Yang sebenarnya itu ke Bu Ella. Orang. Yang 7 salahnya itu ke Pak Jen. Yang 7 salahnya itu ke Pak Nirman. Jadi setelah itu jatuhnya ke Bu Dewi. Oh ini. Kita tepuk tangan dulu ya. Deal ya. Nah, ini mesra bagian sama susah.
sekarang kita alih ke poin yang 4, itu pengolahan nilai. Nah, nanti Bapak Ibu sebenarnya maunya seperti apa ya? Silakan silakan Bapak Ibu diskusikan selama 5 menit. Saya izin dulu sebentar ya. Kemudian maunya seperti apa ya? Diskusi dulu. Ibu-ibu ngobrol 4 orang, yang bapak-bapak ngobrol 3 orang. Silakan, waktunya paling lama 5 menit. Silakan ngobrol. Kalau saya mah semua Bu, saya ngobrolin. Iya, silakan. Pak Ahmad silakan. Iya, Ada menghadapnya ke belakang. Oh iya. Untuk pengolahannya gimana Pak? Kita itu aja dulu ya. Nilai koreksi dulu ya. Sekarang nanti kalau nilainya Ya, biasa berarti Be ya. Kita di poin kita di. Oh. Berarti kalau saya mah selalu nilai kayak biasa Be ya. Jadi saya store ke masing-masing. Nah ini untuk nilai kan kita punya menteri yang baru, nggak tahu berapa atau belum, saya juga berapa. Sekarang katanya atau tahun depan ya nanti tanggapannya dari rekan-rekan. Dan kementerian yang baru atau menteri yang baru sudah mengumumkan atau menyampaikan melalui stafnya mungkin ya. Untuk nilai sekarang katanya boleh didapat itu merah. boleh. Itu artinya boleh memberikan nilai 50 atau 40. Bawah dari KKN. Nggak tahu itu berlaku untuk tahun ajaran sekarang atau tahun ajaran yang akan datang gitu. Mungkin nunggu kurikulum Nasional. baru lagi kali Pak. Iya, ya berarti sementara untuk penilaian masih tetap kita Iya. berpatokan kepada yang sudah ada gitu ya. Iya, iya. Berarti tidak boleh ada Yang di bawah KKN. yang di bawah KKN atau Efek kalau nilai yang di bawah 5 atau nilai yang merah gitu ya, nggak boleh ya. Ya. Ya udah, kita setuju yang itu. Terus apa lanjut? KKN gimana Bu naik? Nah, untuk KKN karena memang udah dibuat, ini kan udah udah menjelang bulan Desember, sebentar lagi kita akan pas. KKN saya informasikan untuk kelas 6 itu tahun kemarin untuk PJOK itu 75 PJ. Untuk agama 78 agama di KKN-nya di sini, yang lainnya 70. Nah, yang lainnya itu saya megang lah. Dari kakak kelas. Iya, kakak kelas itu mah bukan kakak sekolah. Kakak sekolah kan nggak dari semua KKN per kelas ya paling sudah. Iya. Kemarin itu yang paling rendah ternyata adalah 65. Ya. Jadi dipakai KKN-nya adalah 65 aja. Paling rendah ya. Paling rendah. KKN satuan pendidikan berarti. Ya. Berarti untuk penilaian kita aja udah ya. Nanti sekarang nilai tidak boleh tetap, tidak boleh ada yang merah. Kemudian KKN kita ambil terendah dari semua kelas. Yang kebetulan ada yang memberikan KKN itu 65. Jadi kita bisa memberikan nilai 65. Ya. Itu saja untuk pengelolaan nilai. Terima kasih. untuk online coba lama diulangi lagi tadi. Untuk pengolahan nilai, ya tadi saya sudah berunding dengan rekan-rekan. Ya, saya mendengar selenting dari Menteri Pendidikan yang baru. Katanya nilai itu sekarang di rapor itu boleh memberikan nilai merah. Nilai merah. Kalau anak tersebut. Tapi ternyata setelah saya berunding dengan rekan-rekan, itu mungkin berlakunya nanti tahun ajaran yang kira-kira 2025-2026 mungkin. Sekarang itu disepakati untuk pemberian penilaian itu masih seperti tahun yang lalu. Artinya kita sesuai dengan KKM. KKM untuk beasiswa 02 adalah 65 itu yang benar. Iya. Saja Bu, makasih. Baik Bapak Ibu. Untuk penilaian kalau yang dahulu walaupun dahulu kurang, harusnya nilainya itu kurang dari 5. Kita sebagai guru itu juga bisa untuk memperhatikan pendidikan. Ya.
tidak terus dibimbing oleh kita sampai nanti mendapatkan nilai yang cukup dari angka dari 5 ke bawah itu. Kadang-kadang kita setiap kali itu tidak semuanya pintar ya, pasti ada yang kurang. Nah, kita diharuskannya tugas kita emang membimbing yang memberikan saja kepada tersebut dengan apa yang pada guru ya, baik boleh dengan tugas, boleh dengan mendapatkan langsung dengan anak tersebut dibimbing oleh kita. Jadi idealnya kita sekarang keputusannya kita tidak memberikan nilai di bawah KKM. Ya. Baik ya. Mungkin untuk tahun depan ada perubahan seperti apa kita belum tahu pasti ya. Kita masih ngikutin tahun-tahun sebelumnya ya. Dan untuk waktu pemeriksaan hasil itu mau setelah ulangan per hari atau mau minggu berikutnya, jadi Bapak, atau hari atau minggu berikutnya mau digunakan untuk pas meeting, misalkan main voli udah begini, atau main apa di tempat yang beda, olahraga apa dengan sosok gitu, atau mau setiap selesai pas langsung kita periksa soal dengan anak-anak atau bagaimana, atau kita buat tim aja atau gimana ya, untuk ini pemeriksaan soal. Mungkin ada yang ada ide gitu. Minggu berikutnya atau setiap habis ulangan pas. Nah, karena memang sekarang itu ada guru olahraga, guru mata pelajaran Yoga. Jadi kan untuk tahun-tahun yang lalu sebelum ada guru olahraga, pengoreksian soal hasil ulangan anak itu kan minggu berikutnya. Ya, dan kebetulan rekan-rekan yang lain dari kelas 1 sampai kelas 6 pun apabila ada nilai yang di bawah KKM itu biasanya diremedialkan atau diulang-ulang gitu, susulan berulang-ulang supaya nilainya ya paling tidak pas KKM lah seperti itu. Ya, iya minimal seperti itu. Karena memang sekarang ada guru olahraga, ada guru agama, mungkin agama akan mengisi apa nanti di masa-masa yang kosong tersebut. Ya mungkin kami dari guru kelas itu akan mengikuti. Ya seandainya nanti memang minggu-minggu yang kosong itu mau dipakai untuk kelas meeting atau mau dipakai untuk kegiatan keagamaan, ya mungkin kami guru kelas itu akan mengoreksi apabila selesai ulangan pada hari itu juga gitu. Ya silakan untuk agama dan olahraga mungkin nanti akan mengusulkan kegiatan. Kalau memang tidak ada akan bagaimana nanti silakan Bu Pak. Ada video yang lain? Udah setuju semua ya? Pemeriksaan soal itu jadi setiap hari setelah selesai penilaian pas ya? Iya, selesai pas. Ya karena di SD mungkin Bu untuk diadakan kelas meeting kayaknya nggak bakal cocok ya Pak ya? Karena kelasnya kan kelas 1 masa akan melawan dengan kelas 6 gitu ya, kelas 2 akan melawan dengan kelas 4, ya pasti berarti yang juara itu selalu kelas 6. Jadi kegiatan diadakan dulu ya. Kondisinya kan sekarang cuaca. Iya, cuaca hujan sekarang kan musim hujan. Ya, Nanti pas pelaksanaan ternyata hujan kan. ya mengganggu juga. Nggak bisa juga. Jadi Untuk agama juga mungkin ya Bu ya. Untuk agama juga mungkin nanti kegiatan kemarin ada di KB ya Bu ya. Peringatan Hari Besar Agama Islam gitu. Jadi tetap kita itu koreksi di minggu pas kosong ya, minggu 2 ya. Minggu 2. Jadi setelah pas kita baru kita koreksi ya. Ya seperti itu juga ya. Oke, ya kasih. Jadi kesimpulannya poin yang keempat, koreksi itu setelah selesai pas ya, dan tidak ada class meeting dan ada remedial ya, karena emang yang pertama cuacanya ekstrim, sedang musim hujan, kedua lapangannya juga banjir, ketiga situasinya tidak mendukung ya. Jadi itu aja ya, untuk poin yang ketiga kita tidak ada
ditiadakan adalah pas meeting. Baik ya Bu ya, Ya. duduk. Yuk. Dan yang terakhir yaitu bagi guru mapel harus melakukan nilai hasil itu ke guru siap ya Bapak Ibu, terutama guru agama, guru mapel olahraga, soalnya segera dibuat, kemudian ganti hasil jangan lupa, jangan sampai guru wali kelas itu menunggu ya selama anak ini lumayan pembuatan soal pelaksanaan pas dan untuk pilihan rapotnya juga ada sama ya. Jadi kalau dipersilakan kita nggak mepet waktunya itu masih lama, ini kan masih di minggu ketiga mau keempat ya di bulan November ya, jadi masih ada waktu 10 harian lah ya ke pelaksanaan pas ya, karena pas dilaksanakan tanggal 2 bulan Desember ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan setelah bahasan ini, silakan. Nah, yang cukup Bu. Cukup ya. Ya. Baik Bapak Ibu, diskusi untuk hari ini karena waktu udah hampir sore juga ya, dan ini mohon maaf atas undangannya yang mungkin harusnya ini udah pada di rumah, sudah melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga, belum mungkin ada yang belum nyuci, belum masak, belum apa, mohon maaf ya, ini kita pulang agak lambat karena kita sebagai guru kadang-kadang ada hal di luar tugas pokok kita, ini dua jamnya udah hampir sore. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat ya Bapak Ibu, tetap semangat ya, mudah-mudahan apa yang kita belajar mengajar dan belajar dan dengan penuh semangat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.